Tadarus itu mempelajari, bukan membaca. Beda mempelajari dengan membaca. Kalau Anda mempelajari, semakin Anda mempelajari Islam, semakin Anda akan keluar dari agama Islam. Karena agama Islam itu adalah politik. Agama itu politik buatan manusia. Kitab Al-Quran pun alat politik. Supaya kita percaya. Makanya orang percaya itu IQ-nya rendah. Ateisme itu bukan kepercayaan. Ateisme itu adalah mengolah pikiran kita, mempelajari sains, fakta, kenyataan hidup, barulah ia memutuskan untuk menjadi ateis. Ateis itu bukan keyakinan. Kalau agama iya keyakinan. Yakin kepada kitab suci itu keyakinan. Yakin kepada Allah keyakinan. Yakin kepada Rasul itu keyakinan. Dulu Rasul begini begitu. Lihat kagak? Ketemu enggak? Nah ini cuman yakin, ketemu aja kagak. Semuanya dongeng. Nabi Muhammad dapat wahyu Iqra. Dari mana Anda dapat cerita itu? Kan dari dongeng. Menyaksikan langsung enggak? Enggak. Semuanya dongeng. Jadi orang yang namanya kepercayaan, keyakinan, itu adalah orang-orang yang masih percaya pada dongeng. Bahkan harusnya tadarus, mempelajari kok cuma jadi dibaca. Dari situ aja kelihatan IQ-nya itu rendah. Kalau Anda benar-benar mempelajari bahasa Arab, tadarus itu artinya bukan membaca, tapi mempelajari. Dan kalau Anda pelajari, ternyata keyakinan itu semuanya dongeng. Nabi Muhammad dapat wahyu dongeng itu. Anda menyaksikan enggak? Enggak. Lihat enggak? Enggak. Itu kan cuma dengar katanya dalam Al-Quran. Al-Quran kan buatan manusia, kitab buatan manusia. Aplikasi tadarus yang harusnya mempelajari aja jadi membaca itu kan udah ngaco. Dari situ aja kita bisa melihat orang yang percaya dan yakin itu adalah orang-orang yang IQ-nya rendah. Kebenaran bukan tentang kepercayaan. Kebenaran adalah tentang kenyataan hidup. Tidak ada yang melebihi kebenaran selain kenyataan hidup. Kebenaran seperti halnya sains, seperti halnya pesawat terbang. Yang puluhan ton bisa terbang. Lu mau percaya, mau kagak, nggak peduli. Pesawat terbang itu tetap terbang meskipun itu besi puluhan ton. Mau percaya, mau enggak, mau ateis, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau Islam, nggak butuh validasi dari manusia. Kebenaran tidak butuh validasi dari manusia. Seperti matahari terbit di pagi hari, nggak butuh validasi darimu. Mau mengakui, mau enggak, mau percaya, mau enggak. Kebenaran tidak ada hubungannya dengan kepercayaan atau keyakinan, tidak ada hubungannya dengan kitab suci nabi-nabi. Kebenaran adalah kenyataan hidup saat ini. Dan tolong, sebelum Anda meyakini sesuatu, paling tidak pelajari dulu, pahami dulu bahasanya dan inti yang disampaikan. Jangan seperti istilah tadarus. Tadarus yang harusnya mempelajari, menganalisa, dan memahami, kok jadi cuman baca-baca, jadi kayak dukun baca-baca mantra. Baca mantra gitu zaman sekarang. Kayak ahli sihir. Lam yakunil ladina kafaru min ahli kitab. Orang-orang kafir yang nyata di abad ini adalah ahli kitab. Bahkan mengaplikasikan tadarus yang harusnya mempelajari kok jadi dibaca, jauh sekali. Makanya mereka itu tertutup. Karena apa? Ahli kitab itu kan, kitab itu ada covernya, ada kafir, tertutup. Jadilah orang-orang yang terbuka. Tadarus bukan membaca ya, tapi mempelajari atau menganalisa. Peduli dan usil adalah dua hal yang berbeda. Kadang orang yang awam tidak bisa membedakan
mana peduli dan mana usil. Peduli adalah berhubungan dengan kita menyayangi sesama, menyayangi orang lain, atau tolong menolong, gotong royong, itu adalah peduli. Misalkan ketika kita lagi di jalan, ada orang yang kecelakaan, misalnya jatuh dari motor. Nah, peduli berarti kita ikut andil, menolong, membantu orang yang sedang celaka. Itu peduli. Tapi kalau berhubungan dengan keyakinan, berhubungan dengan pemahaman, yaitu namanya usil. Misalkan kita tanya agamanya apa, itu namanya usil, bukan peduli. Orang lagi kecelakaan ditanya agamanya apa, itu bukan peduli, itu namanya usil. Selalu mencampuri urusan orang lain. Keyakinanmu ya untukmu, agamamu untukmu, agamaku untukku, agamamu agamaksa. Ya itu usil kalau maksain orang. Secara tidak langsung Anda memaksakan keyakinan dan paham Anda pada orang lain. Contoh misalnya, udah sholat belum? Nah itu bukan peduli, itu usil. Ya dari kecil kita diusilin begitu sama orang tua, tetangga, dan lingkungan yang membesarkan kita. Kalau misalnya kita dalam lingkungan muslim yang selalu ayo sholat, ayo puasa, nah, itu namanya usil. Karena peduli itu hubungannya dengan care each other, yaitu misalnya kamu udah makan belum, nah, itu peduli. Tapi kalau agamamu apa, itu usil. Gak ada di Bali aja, gak ada orang yang nanya agama. Apalagi misalnya kamu udah sholat belum, itu usil, bukan peduli. Nah ini orang belum bisa membedakan mana peduli, mana usil. Usil itu berhubungan dengan keyakinan orang lain, dengan pemahaman orang lain, ya jangan maksa. Agamamu agamaksa. Apa-apa ditanyain agamanya. Itulah kenapa mungkin alien gak mau ketemu sama orang Indonesia. Soalnya kalau alien ketemu sama orang Indonesia, yang pertama ditanyakan oleh orang Indonesia itu, alien agamanya apa? Aduh, kata alien, KTP aja saya nggak ada katanya, apalagi agama. Hanya di Indonesia yang ada KTP agama. Nah ini usil. Bulan puasa, kan puasa itu untuk menguji dirimu supaya sabar, menguji dirimu supaya jujur kamu puasa apa enggak. Berarti kan puasa itu konsentrasinya ke diri. Nah kenapa bulan puasa di Medan ada orang yang jualan babi kok dipersekusi, dilarang untuk jualan babi? Ya itu usil namanya. Kalau puasa ya puasa aja untukmu sendiri. Jangan usil pada keyakinan orang, jangan usil pada ya orang nyari nafkah gitu. Kan lagian juga dijualnya juga bukan untuk orang muslim, kan untuk orang Kristen atau untuk orang yang agamanya lain. Ya kalau puasa ya konsentrasi aja pada dirimu sendiri. Nah ini di Indonesia ini saya perhatikan Islam ini selalu usil sama keyakinan orang. Kenapa sih harus usil gitu? Karena ternyata ada di dalam ayatnya. Tanha nil pahsawan munkar itu ayat-ayat usil. Ayat-ayat yang mencampuri dan mengurusi orang lain. Tanha nil pahsawal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar untukmu, bukan untuk orang lain. Kalau kamu selalu untuk orang lain, bulan puasa nih nggak boleh ada yang jualan babi, tanhanil pasawal muka diaplikasikan kepada orang lain, berarti keluar dari diri, itu namanya murtad.
Murtad itu adalah keluar diri, selalu membaca orang, selalu menilai orang, selalu menyalahkan orang, selalu semua orang harus seragam dengannya, semuanya harus sholat semuanya. Usil namanya. Kalau lu punya keyakinan sholat, ya sholat aja untuk sendiri, jangan maksain orang lain untuk sholat. Ya kita dari kecil coba ke anak aja, kita yang didiknya begitu. Ayo sholat, kamu udah sholat belum? Itu usil, bukan peduli. Kalau peduli itu, kamu udah makan belum? Kamu ada uang nggak? Kamu misalnya udah minum belum? Nah itu peduli. Beda peduli dengan usil. Kalau keyakinan, kita memaksakan keyakinan pada orang lain, itu namanya usil. Itu jangan usil. Dan sifat-sifat yang usil dalam agama apapun adalah sifat-sifat setan. Setan itu kan suka usil, suka iseng, suka mengganggu. Usil kan berarti mengganggu. Ya orang nggak punya agama ditanya agamanya apa. Orang nggak sholat ditanya, orang sholat kagak ya? Itu usil namanya. Dan sifat yang suka mengganggu, sifat yang suka usil, itulah sifat-sifat setonia. Jadi sebenarnya setan itu adalah orang-orang yang suka usil dan ngurusin keyakinan orang lain. Saya bukan usil, ini karena saya melihat keusilan mereka, keisengan mereka yang selalu menggoda, yang selalu mengganggu. Ini mengganggu sekali. Bulan puasa, tadarusan, baca, dipakai speaker kan berisik. Ajan pakai speaker keras gitu kan berisik. Itu namanya usil, mengganggu. Ibadah lu untukmu sendiri, jangan sampai mengganggu ketentraman dan ketenangan orang lain. Kalau puasa aja, orang mau jualan babi ya biarin aja, nggak perlu usil. Karena usil ini adalah sifat setan yang selalu iseng, selalu mengganggu. Nah ini yang bedanya peduli dengan mengganggu. Usil itu mengganggu. Nah, jadi orang belum bisa paham mana peduli, mana usil. Kebanyakan umat Islam yang suka mengklaim ini adalah merasa dirinya paling benar, tapi sering usil kepada orang lain. Dan selalu menganggap keyakinannya paling benar dan memaksakan keyakinannya pada orang lain. Ya bagimu agamamu, bagiku agamaksa.